Baik, hari ini kita akan belajar ya, kita akan mendengarkan cerita tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke mana? Habasyah. Tapi Nabi Muhammad nggak ikut. Ya, Nabi Muhammad masih tetap tinggal di Mekah. Ya, Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah karena kaum kafir Quraisy semakin mengancam, semakin tidak aman. Ya, orang-orang Muslim disiksa, diancam, setiap hari diteror. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk hijrah, untuk pindah ke Habasyah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Ya, sekarang kita baca dulu. Hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Kekejaman kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah semakin meningkat. Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk minta perlindungan kepada kerabatnya di kota Taif, sekaligus menyebarkan agama Islam. Nah, berangkatlah Nabi Muhammad SAW didampingi Zaid bin Haritsah ke kota Taif. Nih ya. Nah, jadi Taif itu letaknya di sini. Kalau kita lihat peta, Taif itu letaknya di sini. Ini Mekah, di sini nih Mekah, Taif di sebelah sini. Nah, di sini ini Madinah. Di sini di Madinah, ya. Jadi lumayan jauh ya, dari Mekah ke Taif itu lumayan jauh. Itu letaknya, jarak dari Mekah ke Taif. Sekarang kita lanjutkan membaca, yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Tahukah kamu Nabi Muhammad SAW terus-menerus mendakwahkan agama Islam, walaupun menghadapi banyak rintangan dari kaum kafir Quraisy? Kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya menghalangi Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam di Mekah. Jadi semakin diteror, ya, kaum muslimin dan Nabi Muhammad itu semakin diteror, semakin dihalangi, sudah diancam, ya, diboikot, nggak boleh berjual beli, nggak boleh berhubungan dengan orang-orang Quraisy, ya, kaum muslimin itu. Mereka tidak rela agama Islam menggantikan agama nenek moyangnya. Mereka tidak mau masuk Islam. Ya, mereka khawatir kalau nanti Islam menjadi agama yang besar, kemudian agama nenek moyangnya jadi hilang. Ya, agama nenek moyangnya apa? Mereka orang Quraisy itu menyembah patung. Ya, mereka kan sebelumnya menyembah patung. Mereka nggak mau agama nenek moyangnya itu hilang, kemudian agama Islam menjadi besar. Halangan dan rintangan semakin menjadi-jadi dari kaum kafir Quraisy. Ketika istrinya Khadijah, istrinya Nabi Muhammad ya, Khadijah dan pamannya Nabi Muhammad, siapa nama pamannya? Abu Thalib, ya, meninggal dunia. Ya, jadi setelah Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia, ini kaum kafir Quraisy semakin berani kepada Nabi Muhammad. Nah, tahukah kamu apa peran Khadijah dan Abu Thalib dalam perkembangan dan dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Jadi istrinya Nabi Muhammad yang namanya Sayyidah Khadijah dan pamannya yang bernama Abu Thalib, ini perannya sangat besar di masa-masa awal penyebaran agama Islam. Ya, apa perannya? Khadijah, istrinya. Beliau selalu mendampingi perjuangan Nabi Muhammad, baik dalam suka maupun duka. Ya, masih ingat ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hiro, ya, Nabi Muhammad merasa apa? Merasa ketakutan karena sebelumnya tidak pernah bertemu dengan
malaikat, tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril, ya. Nah, baru ketika mendapatkan wahyu di Gua Hiro, Nabi Muhammad merasa ketakutan, ya. Baru pertama kali bertemu dengan malaikat, bertemu langsung ya dengan malaikat. Ya, yang pada saat itu gimana? Digambarkan sebagai guanya itu dipenuhi dengan cahaya. Nabi Muhammad merasa ketakutan. Nah, yang menenangkan siapa? Ketika beliau pulang ke rumah, istrinya. Ya, yang menenangkan istrinya, Sayyidah Khadijah. Nah, ini peran istri yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Nah, Khadijah ini ya selalu mendampingi perjuangan Nabi Muhammad dalam suka maupun duka. Nah, Khadijah ini juga banyak menghabiskan hartanya selama mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya di cerita-cerita sebelumnya, bahwa Khadijah ini adalah seorang wanita yang kaya, ya. Khadijah ini adalah wanita karir, pengusaha yang sukses, uangnya banyak, bisnisnya ada di mana-mana. Nah, bahkan Khadijah ini sering Sering mengirim barang ke luar negeri, ya, sering ekspor impor, bisnisnya ini besar dalam perdagangan. Nah, Khadijah ini adalah wanita yang kaya. Nah, beliau tidak segan-segan mengeluarkan hartanya itu untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, ini peran penting Sayyidah Khadijah. Itu ya. Nah, kemudian Khadijah ini wafat di usia 65 tahun dan mendampingi Nabi Muhammad selama 25 tahun. Jadi beliau menikah dengan Khadijah itu selama 25 tahun. Kemudian meninggal Khadijah meninggal di usia 65 tahun. Begitu pula pamannya Abu Thalib. Nah, pamannya ini sangat berjasa baik di waktu beliau masih kecil maupun ketika beliau sudah dewasa. Masih ingat ya ceritanya siapa yang menggantikan peran orang tua Nabi Muhammad ketika meninggal oleh bapak ibunya? Yang menggantikan siapa? Pamannya. Yang menggantikan pertama kakeknya. Kakeknya hanya sebentar, kemudian meninggal. Nah, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Nah, jadi dua orang ini, ya, Khadijah dan Abu Thalib, ini perannya sangat besar di kehidupan Nabi Muhammad. Khadijah selalu membela Rasulullah, ya, selalu mendukung, ya, hartanya dikeluarkan semuanya untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad. Nah, Abu Thalib juga selalu membela dan melindungi Nabi Muhammad dari ancaman kaum kafir Quraisy. Nah, Abu Thalib ini adalah termasuk orang yang dihormati di kalangan orang Quraisy. Makanya orang kafir Quraisy nggak berani macam-macam, ya, nggak berani macam-macam ketika Abu Thalib masih hidup. Nah, ketika Abu Thalib sudah meninggal, Khadijah juga sudah meninggal, orang kafir semakin berani kepada Nabi Muhammad. Ya, wah, Muhammad sudah nggak ada yang melindungi. Istrinya yang kaya sudah meninggal, pamannya sudah meninggal. Berarti orang kafir semakin berani kepada Nabi Muhammad. Nah, begitu sedihnya Nabi Muhammad ketika ditinggal wafat oleh istri dan pamannya. Beliau telah kehilangan tulang punggung yang kuat yang selama ini sangat berjasa terhadap dakwah Islam, yang selalu melindungi beliau dari gangguan kaum kafir Quraisy. Karena kesedihan Rasulullah yang sangat mendalam, maka tahun di mana Khadijah itu wafat dan pamannya itu wafat disebut dengan tahun Amul Huzn atau tahun kesedihan, ya. Jadi dalam satu tahun itu Nabi Muhammad ditinggal oleh dua orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, yaitu istrinya dan pamannya, ya. Padahal dua orang ini sangat mendukung
sangat berjasa dalam membantu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sedih, beliau larinya ke Khadijah. Ya, kalau Nabi Muhammad diancam oleh orang kafir, beliau siapa yang melindungi? Pamannya. Nah, dalam 1 tahun ini beliau ditinggal oleh 2 orang sekaligus, yaitu istrinya dan pamannya. Begitu sedih hati Nabi Muhammad. Oleh karena itu, tahun di mana Khadijah dan pamannya ini meninggal disebut dengan Amul Huzni, artinya tahun kesedihan, karena Nabi Muhammad benar-benar merasa sedih dan kehilangan. Nah, ketika Nabi Muhammad merasa sedih dan dalam keadaan yang berduka itu, kaum kafir Quraisy semakin memusuhi dan semakin menghalangi beliau. Mereka beranggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi punya pelindung apabila disakiti dan dianiaya oleh kaum kafir. Setiap hari, siang, malam, beliau tidak ada henti-hentinya menerima celaan, cercaan, penghinaan, dan perbuatan yang menyakitkan dari kaum kafir Quraisy. Ya, bahkan orang-orang kafir itu tidak segan-segan apa? Mereka melempari Nabi dengan kotoran, ya, menghina, ya. Mungkin kalau sekarang punya motor atau punya mobil, setiap hari bannya dikempesin, kacanya mungkin dilemparin batu. Setiap hari seperti itu. Setiap hari Nabi Muhammad menerima apa? Hinaan, menerima cercaan, ya, dicela, disakiti hatinya, disakiti badannya. Kalau lewat Nabi Muhammad, ya, dilempari batu, ya, dikasih kotoran di tengah jalan. Seperti itu setiap hari Nabi Muhammad mendapat perlakuan seperti itu dari orang-orang kafir. Nah, akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Thaif. Beliau berharap dapat hidup tenang dan damai untuk menyebarkan agama Islam. Nah, sekuat-kuatnya orang, ya, meskipun itu nabi, tapi kalau setiap hari mendapat tekanan seperti itu, ya, setiap hari diancam, ya, hidupnya pasti tidak tenang. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari Mekah untuk hijrah ke Thaif. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan mendapat ketenangan dalam menyebarkan agama Islam. Hal ini berdasarkan pemikiran beliau bahwa di Thaif ada saudara-saudara Rasulullah yang menjadi pimpinan di Thaif, ya. Jadi hijrah ke Thaif ini adalah bukan perintah dari Allah, ya, tapi atas inisiatif keinginan Nabi Muhammad sendiri. Ya, beliau mikirnya Nabi Muhammad itu kalau nanti pindah, ya, hijrah ke Thaif, di sana ada saudara-saudara Rasulullah, ya, dengan harapan apa? Dengan harapan saudara-saudaranya itu nanti bisa melindungi beliau, gitu ya. Nah, ini atas inisiatif Nabi Muhammad sendiri. Nah, kemudian peristiwa hijrah ke Thaif. Tadi kita sudah lihat, ya, letaknya kota Thaif itu jaraknya dengan Makkah lumayan jauh, ya, jaraknya sekitar 65 km dari kota Mekah. Nah, lumayan jauh, ya, kira-kira, ya. Mungkin kalau sekarang naik mobil bisa sekitar 2 jam kali, ya, atau lebih mungkin. Jadi lumayan jauh jarak antara Mekah ke Thaif. Apalagi dulu cuman bisa naik onta. Nah, bisa lama, ya, di jalan, ya, bisa berhari-hari. Nah, Thaif ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk. Jadi Thaif ini letaknya di gunung, ya, di lereng gunung. Subur tanahnya, banyak tanaman yang bisa tumbuh di sana, ya. Kalau tinggal di gunung berarti udaranya sejuk. Nah, ini berbeda dengan Mekah. Kalau Mekah kering, panas, ya, tanahnya tandus, tanahnya gersang. Tapi kalau di Thaif karena letaknya di gunung, jadi udaranya sejuk dan tanahnya
subur. Kota Taif ini ditinggali atau didiami oleh penduduk dari Bani Sakif. Namanya penduduk Taif ini namanya siapa? Bani Sakif. Mereka terdiri atas dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Dari Bani Sakif inilah ya keluarga dekat Nabi. Ada keluarga dekat Nabi yaitu yang bernama Kinana, Mas'ud dan Habib. Nah, ketiga orang ini, mereka bertiga ini yang memegang kekuasaan di Taif. Jadi saudara-saudaranya Nabi Muhammad yang diharapkan bisa melindungi Nabi tadi itu adalah seorang ya yang mempunyai kekuasaan di Taif. Jadi bukan orang sembarangan, bukan orang biasa. Ya, orang yang mempunyai kekuasaan di Taif. Nabi Muhammad hijrah ke Taif selain karena semakin meningkatnya ancaman dan penganiayaan dari kaum kafir, juga ingin bertemu dengan keluarga dekatnya. Jadi Nabi juga ingin bertemu dengan keluarganya tadi. Ya, Rasulullah ingin mereka bisa mengikuti dakwahnya dan ikut serta menggerakkan dakwah beliau di Taif. Dengan demikian, penduduk Taif akan segera mengikuti dakwah Nabi dan mereka dapat memberi bantuan kepada kaum muslimin yang berada di kota Mekah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu rencananya ya, wah di sana ada saudara, gitu kan? Harapannya apa? Harapannya kalau ketemu saudara bisa membantu gitu kan? Ya, kalaupun tidak bisa membantu dengan harta, paling tidak bisa memberi perlindungan. Nah, karena saudara-saudaranya ini adalah termasuk orang yang berkuasa di Taif, ya, punya kedudukan di kotanya itu. Nah, diharapkan apa? Harapannya Nabi Muhammad, mereka bisa membantu dakwah Nabi, bisa menyebarkan agama Islam di Taif. Harapannya Nabi Muhammad seperti itu, ya. Kemudian berangkatlah Nabi Muhammad ke Taif ditemani oleh Zaid bin Haritsah yang merupakan bekas budak Khadijah. Jadi Khadijah dulu punya budak, punya pembantu, namanya Zaid bin Haritsah. Nah, kemudian setelah Khadijah meninggal, ya Zaid ini diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi Muhammad. Jadi sudah tidak menjadi pembantu lagi, tapi diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad dan Zaid ini menuju kota Taif dengan berjalan kaki. Wah, bisa dibayangkan ya, jauhnya kayak gimana itu ya, jalan kaki. Setibanya Nabi Muhammad di kota Taif, beliau mencari tempat kediaman saudaranya yang merupakan pemimpin Bani Sakif di Taif. Setelah bertemu, Rasulullah menyampaikan maksud kedatangannya yang ingin menyambung persaudaraan. Beliau lalu menganjurkan kepada saudaranya itu untuk masuk agama Islam. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira saudaranya tadi menerima nggak ajakan Nabi? Kira-kira menerima nggak diajak masuk Islam? Kira-kira menerima nggak mereka masuk Islam nggak? Tidak ternyata. Ya, ternyata tidak sesuai dengan bayangannya Nabi Muhammad. Nah, keluarganya tadi, saudaranya Nabi Muhammad tadi marah. Seketika mereka marah mendengar ajakan Nabi Muhammad. Kemudian mereka mencaci maki, marah-marah dengan perkataan-perkataan yang sangat kasar. Padahal saudaranya loh ya, saudaranya. Tapi marah-marah dan justru berbicara kasar. Bahkan mereka mengusir Rasulullah dari rumah mereka. Nah, sebegitunya ya, tega ya ternyata sama saudaranya ya. Sudah jauh-jauh jalan kaki dari Mekah, setibanya di Taif ya, malah diusir, dicaci maki, dikata-katai dengan perkataan yang kasar. Nah, Nabi Muhammad akhirnya meninggalkan rumah saudaranya itu. Mereka memerintahkan kepada anak-anak dan budak-budak mereka untuk berteriak dan mencaci maki serta menghina Rasulullah dan Zaid bin Haritsah. Jadi sepanjang jalan Nabi Muhammad ini jalan menuju pulang ya, karena sudah diusir ya dari rumahnya tadi. Sepanjang jalan ini diolok-olok,
diejek sama orang-orang sekampung. Bayangkan ya, bayangkan Nabi Muhammad keluar dari rumah saudaranya, diusir dan diejek oleh orang-orang sekampung. Nah, bayangkan betapa sakit hatinya waktu itu. Ya, bisa dibayangkan betapa sedihnya Rasulullah, betapa sakit hatinya Rasulullah. Itu ya, itu yang dialami oleh Rasulullah. Nah, itu tadi. Itu yang terjadi ketika Rasulullah hijrah ke Thaif. Itu ya. Nah, ceritanya cukup sampai di sini dulu. Nanti besok hari Senin kita lanjutkan lagi dengan apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad diusir keluar dari rumah saudaranya tadi. Ya. Oke, cukup ya sampai di sini dulu ya.